Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, Alhamdulillahirabbil alamin. Hopefully we are healthy and happy today, and we will discuss about questions that you have answered previously. It is about incomplete independent clauses, and when you learned about incomplete independent clauses, you also learned about some types of sentences which are simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Let's review firstly. Kita review dulu ya, yang simple sentence itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu independent clause ya, atau simply we say subject plus verb or plus object or complement. But object and complement here is optional ya. Jadi hanya terdiri dari subject and verb saja itu sudah cukup disebut sebagai kalimat simple ya. And then the next is compound sentence ya. Compound sentence ini adalah kalimat yang terdiri dari independent clause dan independent clause juga dua ya. Two independent clauses yang dihubungkan oleh conjunction seperti and but. And then complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari one independent clause and dependent clause. Jadi satunya bisa berdiri sendiri, satunya kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Okay, now let's directly discuss this question. Number one, before we discuss this one, kita ingat lagi, dalam soal-soal TOEFL yang keluar untuk bab ini biasanya adalah missing subject, missing verb, or missing object and complement, gitu ya. Okay, number one, in the United States, blah blah blah, is generally the responsibility of municipal governments. Ya, jadi di sini in the United States itu adalah adverb of place ya, ada di depan maka ada komanya. Kemudian setelah yang kosong ini, yang hilang ini ada is. Is itu adalah to be, penggantinya verb ya. Maka sebelum to be kita sudah tahu semuanya, it must be subject ya. Jadi harusnya subject. Mana ini yang paling tepat sebagai subject? Yang B, water treatment ya. Treatment air atau perawatan air gitu. Kenapa kok enggak A? Ya karena A ada for-nya, jelas salah. Kemudian ini C ada where-nya, salah. Yang D ada in which-nya, juga jelas salah. Oke. Next, number 2. Crop rotation bla 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 of preserving soil fertility. Ya. Ini ada subjeknya yaitu crop rotation, rotasi hasil panen bla 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 of preserving soil fertility. Nah, ada of preserving-nya. Nah, ini jelas ya. Setelah subject, it must be verb. Ya, harusnya adalah verb. Nah, mana yang verb ini? It bukan. When bukan ya. Sini verb yang paling tepat adalah is. Ya, to be. Karena ini adalah kalimat non-verbal. Tidak ada verbnya. Jadi, rotasi hasil panen adalah salah satu metode untuk menjaga kesuburan tanah. Okay. Number 3, the dollar as its monetary unit in 1878. Nah, di sini langsung ke object. Nah, berarti sebelum object itu must be apa? Subject and verb. Mana subject and verb yang tepat? Ini Canada adopted ya. Canada sebagai subject, kemudian verbnya adalah adopted. Nah, ini adopted-nya pakai verb to ya. Verb 1-nya kan adopt. Kenapa kok pakai verb to? Because this is past tense ya. It happened in the past time. Sudah lampau. 1878. Okay. Number 4. Almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs. Nah, ini adalah expletive it ya. Kemarin kalian sudah belajar kalau expletive itu ada dua. Ada it and there ya. There is or there are ya. Nah, ya ini kenapa kok bukan there is? Nah, karena ini hampir tidak mungkin seperti itu
ya, bukan ada, bukan keberadaan sesuatu. Kalau there itu menunjukkan keberadaan sesuatu. Kalau ini membahas tentang sesuatu, ya. Hampir tidak mungkin untuk mengcapture atau menangkap keindahan aurora borealis dalam fotografi seperti itu. Jadi pakai expletive it is. Oke. Kemudian number 5, usually political cartoons bla 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 on the editorial page of a newspaper. Nah, biasanya, usually ini juga adalah adverb of apa ini? Frekuensi, ya, seberapa sering gitu. Biasanya, kemudian always itu adverb of frekuensi. Nah, adverb keterangan kalau ada di depan maka diikuti oleh koma, sama dengan nomor 1 tadi. Yang nomor 1 itu kan adverb of place ya, in the United States, nah, seperti itu. Oke, yang ini ya. Political cartoons ini adalah subjeknya. Subjeknya berupa plural, ya, plural noun, kata benda yang jamak, maka verb-nya itu verb 1. Ya, kenapa kok verb 1 ini? Maksudnya karena ada adverb of frequency usually. Masih ingat ya? Simple present tense itu ditandai dengan adverb of frequency seperti usually, always, often, seldom, seperti itu. Nah, maka ini verb 1. Oke. Kartun politik muncul di halaman editorial newspaper atau koran. Oke. Number 6, 2 major art museums. Ya, ini adalah objeknya. 2 art museum yang besar, ya, Ford and Sutherland. Nah, butuh apa? Subject and verb. Subjeknya berarti Harvard University. Ini adalah verb, gitu ya. Oke. Number 7, American actress and director Margaret Webster. Nah, ini adalah subjeknya, ya. Satu kesatuan. Maksudnya ya Margaret Webster ini, ya. Nah, setelah subjek, it must be apa? Harusnya apa? Verb, ya. Verb. Oke, mana yang tepat ini verbnya? Who jelas salah. They must salah. Kalau who ini conjunction dari independent clause ke dependent clause, ya. Kalau they must ini adalah adjektif, kalau becoming ini verb sebenarnya tapi salah karena ada ing-nya. Harusnya kalau becoming itu ada to be-nya sebelumnya, yaitu present continuous tense gitu ya. Atau past continuous tense. Nah, di sini karena tidak ada ing sebelumnya maka jelas salah yang C. The correct one is become famous, ya. Jadi, American actress and director Margaret Webster menjadi terkenal, ya, became famous, bukan become. Nah, karena ini adalah verb to atau past tense, ya, menjadi terkenal karena production of Shakespearean plays, ya. And then number 8. Nah, gas tanks connected to welding equipment. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ada expletive it and ada expletive there. Kalau expletive there itu menunjukkan keberadaan sesuatu. Nah, ini keberadaan sesuatu apa? Yaitu gas tanks, ya. Tangki gas yang terhubung dengan welding equipment. Tuh, maka pakai expletive there. Kenapa kok pakai are? Karena ini tanks-nya ada S-nya, ya. Menunjukkan 2 atau lebih dari 1 kata benda, gitu ya. There are 2 gas tanks connected to welding equipment. Satunya full of oxygen, satunya full dengan acetylene, ya. Number 9, number 1 ini salah ya. Harusnya B ini ya. Philip Glass, who is more interested in rhythm than in melody, is apparent from his compositions. Kenapa kok pakai ini who? Ya karena ini adalah complex sentence. Apa complex sentence itu? Yaitu kalimat yang terdiri dari independent clause dan dependent clause. Oke. Yang pertama ini Philip Glass. Ya. Teman. Yang pertama Philip Glass is more interested in rhythm than in melody. Nah, itu adalah independent clause-nya. Kemudian Philip Glass itu apparent from his composition, gitu ya. Ada 2 is ini, ciri simpelnya ada 2 verb,
ya. Maka pakai who. Philip Glass yang lebih tertarik pada ritme daripada melodi itu jelas terlihat dari hasil karyanya, compositionnya, ya. Number 10. Okay. Compressed air. Nah, compressed air ini adalah subjek ya. Provides. Nah, jelas ya, ini verb yang hilang, yaitu provides. Kenapa kok ada S-nya? Karena ini adalah fakta ya, fact. Kalau fakta itu berarti pakai simple present tense ya. Jadi verbnya pakai verb 1 karena ini compressed air adalah singular atau kata benda subjek yang tunggal, maka verbnya harus ditambahin S, gitu ya. Good. Number 11. By cosmic rays. Nah, ada ciri-ciri by di sini. Kalau by itu berarti apa ciri-cirinya? Passive voice. Masih ingat passive voice? Passive voice itu biasanya ada to be plus verb 3 ya. Nah, dilihat di sini di antara 4 pilihan ini yang ada to be and verb 3-nya jelas yang E. Ya, the earth ya subjek to be karena subjeknya singular maka to be-nya is ya. Bombarded ini verb 3. Nah, kalau constantly ini adalah adverb of manner yang menerangkan verbnya bombarded ini ya. Jadi bumi secara konstan dibombardir oleh cosmic rays atau sinar kosmik ya. Oke, number 12. Ini juga mengecoh ya karena ada pilihan there are 3 and the 3. Nah, kita lihat apakah butuh expletive atau tidak. Primary colors are red, blue, and yellow. Nah, jadi ini langsung ya. 3 warna utama adalah red, blue, and yellow. Ya, jadi bukan pakai expletive, tapi ini pelengkapnya subject. Oke, the 3. Number 13. Okay, it was Jane Byrne who was elected the first woman mayor in Chicago in 1979. Nah, ini pakai expletive it. Kenapa? Karena ini adalah kompleks sentence ya, kompleks sentence tapi yang independent clause-nya hilang. Nah, jadi ini adalah independent clause ya, adalah Jane Byrne gitu. Jadi kalau misalkan ini dipisah, it was Jane Byrne itu sudah make sense ya, itu adalah Jane Byrne gitu. Tapi kalau kita gabung, adalah Jane Byrne ya yang terpilih sebagai wanita pertama, mayor wanita pertama di Chicago tahun 1979 seperti itu. Okay, next number 14. Every computer consists of a number of systems, bla bla bla, together. Ya, setiap komputer terdiri dari a number of system. Nah, butuh apa ini? Ini adalah complex sentence juga ya, karena every computer consists of a number of systems ini adalah independent clause, kemudian yang that work together ini adalah dependent clause. Ya. Jadi that work ini menerangkan sistemnya ini, number of system ini bekerja secara bersama-sama. Oke, number 15. On the moon, di bulan, bla bla bla, air, because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere, ya kan? Di bulan, bla bla bla, udara. Nah, ini untuk menunjukkan ada atau tidaknya udara, maka pakai expletive. Ya, expletive there is, ya. Tidak ada air. Oke. Kemudian number 16. The Glass Mountains of northwestern Oklahoma, bla bla bla, with flecks of gypsum which shine in the sunlight. Ya. Jadi, Glass Mountains di northwestern itu barat dayanya Oklahoma ya, itu ada with biasanya bersama dengan by ya, yaitu pakai passive voice ya, ditutup cover atau tertutup dengan segumpalan gypsum ya. Gypsum itu bahan kimia ya, bentuknya atau warnanya hampir sama seperti aluminium. Oke, please search or browse on the internet if you are curious ya, kalau kalian ingin tahu bentuknya gypsum.
yang shine, yang apa namanya, bersinar pada saat siang hari, sunlight. Oke. Number 17. In some cases, di beberapa kasus ya, bla bla bla, to decide if an organism is a plant or an animal. Di beberapa kasus bla bla bla, untuk menentukan apakah organisme adalah sebuah tanaman atau seekor hewan atau binatang. Nah, ini kita butuh expletive it ya. Maaf, di beberapa kasus difficult atau sulit untuk menentukan seperti itu. It is difficult, okay? Number 18. The first American novelist to have a major impact on world literature. Nah, ini adalah subjek semuanya ya. Orang atau novelis Amerika pertama kali yang memiliki dampak sangat besar terhadap dunia sastra adalah, nah gitu kan, jadi butuh to be an object, ya adalah James Fenimore Cooper ini. Ya. Was James Fenimore Cooper. Oke. Number 19. Blah blah blah, important railroad tunnel in the United States was cut through the Ozark Mountains in Massachusetts. Nah, ini sudah ada verbnya. Kemudian sebelum verb ini kan subjeknya. Jadi ini hanya pelengkapnya subjek. Berarti apa? The first gitu ya. Bukan expletive atau yang lain. Number 20. Generally, blah blah blah, in the valleys and foothills of the Pacific Coast Range. Ya, jadi pada umumnya, nah ini adalah adverb of manner. Ya, setelah itu apa? Diawali nih subjek, verb. Ya, mana subjeknya? Di California poppy, mana verbnya grows. Ya. Kalau ini kenapa kok nggak grown? Padahal ini yang sama ya, ANC ya. Setelah subjek California poppy, grown ini juga verb. Nah, ini kita pakai verb one karena ini adalah fakta atau yang berkaitan dengan kejadian alam ya. Maka pakai simple present tense. Verbnya verb one, grows. Ya. Jadi California poppy ini tumbuh pada lembah dan juga foothills atau perbukitan di range itu apa ya, semacam hutan di Pacific Coast gitu. Oke, number 21. When beds are at rest, bla bla bla, hang upside down ya. Ketika kelawar beristirahat, nah ini kita butuh apa? Subjek, karena ini hang upside down itu adalah verb ya. Subjeknya itu pronoun, berupa pronoun, itu kata ganti. Kata gantinya dari apa? Nah, beds, karena di sini subjeknya beds ya kan. Nah, karena bedsnya plural atau ada s-nya, maka pronounnya atau kata gantinya adalah they, jamak ya, mereka. Oke. Number 22, bla bla bla, that the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. Nah, ini butuh expletive it ya. Pada tahun 1790. Ya. Kenapa kok enggak A? In 1719 was there? Enggak ya. Karena was ini harusnya ada setelah apa? Subjek ya. Kalau langsung ini in 1790 itu tidak ada subjeknya, langsung itu verb of time. Yang butuh yang ada subjeknya apa? Di sini yang be, yaitu it ya. Expletive. Penggantinya subjek. Okay? Number 23. Although not as important as they once were, ya, walaupun tidak sepenting dulu, gitu bla bla bla, a major form of transportation in North America. Lah, butuh apa di sini? Subject, ya, subject and verb. Mana subject and verb? Railroads are still ini, ya, ini subjeknya, railroadnya, kemudian verbnya ini. Pengganti verb ya, maksudnya di sini to be, karena ini adalah non-verbal sentence, oke?
Walaupun tidak sepenting dulu, jadi railroads itu masih menjadi bentuk transportasi di Amerika Utara, gitu ya. And then number 24, the loop, which is the commercial heart of Chicago, bla bla bla. Nah, ini kompleks sentence juga ya, the loop ini yang menjadi jantung komersialnya Chicago is enclosed within a rectangular loop of elevated train tracks ya, termasuk atau dimasukkan ke ini rectangular loop gitu ya. Kenapa kok is enclosed? Ya, ini adalah passive voice ya. Passive voice sudah ada subjek atau objeknya di sini ya. The loop. Okay, the last one. Amino acids that serve as the basic building blocks of all proteins. Ya, nah ini menunjukkan keberadaan sesuatu yaitu amino acids. Ya, yang berarti apa? Butuh eksploratif darah. Ada sekitar 20 asam amino yang serve atau yang berperan sebagai basic building blocks of all proteins, maksudnya yang membentuk protein seperti itu. Okay, please let me know if you have already understood this explanation, and also don't hesitate to ask me if you haven't understood the explanation. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.